Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial. Ekonomi kreatif sendiri mulai dikenal secara global pada tahun 2001 setelah munculnya sebuah buku yang berjudul The Economy Creative, How People Make Money from Idea oleh John Hawkins. Hawkins menyadari munculnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat pada tahun 1997 Amerika Serikat menghasilkan produk-produk hak kekayaan intelektual yang senilai 414 miliar dolar Amerika yang menjadikan HKI atau hak kekayaan intelektual sebagai ekspor nomor 1 Amerika Serikat. Hawkins sendiri secara ringkas mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai the creation of value as a result of idea. Studi ekonomi kreatif terbaru yang dilakukan oleh United Nations Conference on Trade and Development, disingkat UNTC-AD, pada tahun 2010 mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai an evolving concept based on creative asset potentially generating economic growth and development, yang apabila dijabarkan sebagai berikut: mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan, pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan kepedulian sosial, keberagaman budaya, dan juga pengembangan manusia. Kemudian menyertakan aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam pengembangan teknologi hak kekayaan intelektual dan pariwisata. Yang selanjutnya adalah kumpulan aktivitas ekonomi berbasis pengetahuan dalam dimensi pengembangan dan keterhubungan lintas sektoral pada level ekonomi makro dan mikro secara keseluruhan. Dan yang terakhir, suatu pilihan strategi yang membutuhkan tindakan lintas kementerian dan kebijakan inovatif dan multidisiplin. Proses pembangunan ekonomi di suatu bangsa merupakan pilar terpenting dalam pembangunan bidang-bidang lain. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang menjadi penunjang pembangunan berbagai bidang lain di Indonesia. Salah satu bagian dari sektor ekonomi yang menjadi hal yang paling kuat untuk mengembangkan pembangunan adalah ekonomi kreatif. Kunci keberhasilan dari ekonomi kreatif berada pada modal manusianya. Untuk mengembangkan keunggulan dari modal manusia bidang sektor ekonomi diperlukan 3 cara. Yang pertama, investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan, dan yang kedua, modernisasi infrastruktur informatika, dan yang ketiga, proses pembangunan infrastruktur yang menunjang perkembangan kreativitas bagi para wira swasta di Indonesia. Faktor utama yang menyebabkan majunya bidang ekonomi kreatif adalah inovasi. Pencetus inovasi disebut inovator atau entrepreneur. Seorang inovator harus dapat menciptakan sesuatu ide yang dapat dieksekusi menjadi sebuah inovasi. Ketika ide tersebut dapat dieksekusi menjadi sebuah inovasi, itu dapat menghasilkan keuntungan monopoli untuk bangsa dan negara. Inovasi tersebut dapat menyangkut perbaikan kuantitatif bagi sektor ekonomi di Indonesia. Setelah ada perbaikan kuantitatif, maka sektor ekonomi di Indonesia dapat berkembang pesat. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dimulai dari perombakan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal tersebut tentunya positif bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia itu sendiri. Pemerintah juga serius dalam menggarap dan menjalankan bidang ekonomi kreatif ini. Dikutip dari Badan Pusat Statistika yang dipaparkan oleh Badan Ekonomi Kreatif, kontribusi dari ekonomi kreatif Indonesia itu sendiri ke PDB totalnya adalah 7,28%. Jumlah tersebut terbesar ketiga di dunia, di bawah Amerika dan Korea Selatan. Meskipun begitu, masih terdapat banyak hambatan-hambatan dalam perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia itu sendiri. Dari data yang saya dapat, ada 4 poin yang menjadi hambatan utama dalam perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, ada SDM. Meskipun SDM di Indonesia mempunyai potensi yang tinggi,
Akan tetapi, para SDM ini tidak dibekali dengan pengetahuan tentang kewirausahaan yang komprehensif. Masuk ke poin yang kedua tentang pembiayaan. Nah, pembiayaan ini masih berhubungan dengan sumber manusia yang tadi. Karena jika sumber manusianya tidak mengetahui tentang dunia kewirausahaan, otomatis membuat mereka, para pelaku tersebut atau calon pelaku tersebut, susah mendapatkan modal. Poin yang ketiga adalah tentang perlindungan hak cipta. Masih banyak dan marak terjadi, khususnya di Indonesia, tentang pembajakan. Seperti jika perbandingan harga produk asli dan produk bajakan tersebut tinggi, maka kerugiannya pun berpotensi sangat tinggi. Nah, hal tersebut menjadi masalah utama atau masalah serius bagi bidang ekonomi kreatif ini. Nah, seharusnya pemerintah lebih mempertegas hukum yang mengatur tentang perlindungan hak cipta ini, yang dimana tidak hanya menindak pengedar saja, tetapi menindak tegas juga para pabrik yang memproduksi barang bajakan tersebut. Nah, poin yang keempat atau yang terakhir adalah tentang pemasaran. Pemasaran ini adalah tempatnya orang-orang atau para pelaku ekonomi kreatif ini untuk mempublikasikan, memasarkan, dan mempresentasikan hasil karya-karya mereka. Nah, yang menjadi masalah adalah kurangnya kesempatan dan perhatian dari pemerintah bagi para pelaku ekonomi kreatif ini yang masih kecil. Nah, hal itulah yang menjadi hambatan-hambatan bagi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia tidak luput dari kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, itu semua. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan dibagi dari dua opsi. Untuk kekuatan ada dari yang pertama ada dari populasi penduduk. Dengan banyak populasi penduduk akan semakin banyak juga SDM yang bisa dikembangkan agar bisa mengelola ekonomi kreatif. Yang kedua ada warisan budaya. Indonesia kaya akan warisan budaya. Dengan banyaknya warisan budaya, maka akan banyak juga hal yang bisa dirubah menjadi ekonomi kreatif. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan dari rakyat Indonesia ketika mengelola ekonomi kreatif, yang pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang ekonomi kreatif. Lalu selanjutnya adalah kurangnya tos kerja. Biasanya rakyat Indonesia akan banyak berhenti ketika mereka mengelola ekonomi kreatif. Selanjutnya, ketika mengelola ekonomi kreatif, rakyat Indonesia kurang yakin, sehingga ekonomi kreatif itu akan sedikit susah berkembang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2012, pertumbuhan ekonomi kreatif naik hingga 5,76%. Angka itu jelas di atas rata-rata, biasanya 5,70%. Dengan naiknya angka tersebut, itu menambah 7% PDB di Indonesia, atau sekitar 641,8 triliun. Hal tersebut dapat mendorong sektor ekonomi kreatif sebagai penggerak perekonomian bangsa untuk mengejar ketertinggalan di antara negara-negara lain. Di sini ada sekitar 14 sektor ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan di Indonesia. Yang pertama ada periklanan, arsitektur, desain, fashion, pasar seni, kerajinan, foto, video atau film, lalu musik, game, dan yang lain-lain. Cara memulai usaha pada bidang ekonomi kreatif. Nah, sebelum kita masuk ke cara memulainya, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah suatu sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan suatu inovasi yang baru dalam dunia nyata secara kreatif. Nah, wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam berkreasi dan berinovasi. Nah, inovasi yang dimaksud di sini adalah suatu nilai tambah yang berguna atau menambah manfaat bagi suatu produk atau menambah nilai bagi suatu produk dan menjaga kualitas atau mutu dari suatu produk sehingga bisa bersaing di pasaran. Kreatif di sini diperlukan untuk mengemas suatu produk tersebut menjadi lebih berbeda dari yang lain sehingga bisa bersaing di pasaran. Oke, kita sudah tahu kan arti wirausahawan itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke cara memulai usaha. Nah, menurut Tory Johnson pada tahun 2011, dia mengatakan ada 6 strategi yang bisa kita terapkan dalam yang pertama adalah minat. Jadi cari dulu hal apa yang kalian inginkan.
Terus yang kedua, motivasi. Motivasi ini bisa banyak hal, tidak selalu tentang materi. Bisa saja kalian termotivasi dengan hal-hal yang misalkan kalian ingin membuat suatu produk yang bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, faktor yang ketiga adalah side job atau pekerjaan sampingan. Nah, hal ini bisa dibilang penting karena untuk menambah pengalaman kalian. Jadi ketika kita bekerja di bawah orang lain, kita mendapatkan pengalaman yang cukup bagus dan juga resiko yang kecil. Terus yang keempat, jangan menjual barang yang sama. Nah, hal ini yang penting yang harusnya dihindari oleh para wirausahawan, terutama di bidang ekonomi kreatif. Karena ketika kita menjual barang yang sama dengan yang ada di pasaran, otomatis brand kita yang masih baru akan kalah dengan brand yang sudah besar. Terus yang kelima ada yang kelima ada pemanfaatan teknologi. Nah, hal ini sangat penting di zaman sekarang, zaman yang serba digital dan semuanya mudah diakses. Pemanfaatan ini harus dilakukan. Contoh, misalkan pemasaran di Instagram, Twitter, ataupun yang lainnya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah sifat optimis. Nah, sifat optimis ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Karena dengan sifat optimis, kita bisa melewati tantangan demi tantangan. Dan apabila ekonomi kreatif ini diedukasikan dan dikembangkan kepada orang-orang yang tepat, ini akan mampu untuk menaikkan industri dan pasar-pasar yang ada di negara kita ini. Ya. Yang kita butuhkan adalah edukasi dan pemahaman. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, dulu sebelum ada handphone yang seperti yang kita pegang saat ini, industri handphone itu menggunakan sistem dan aplikasi sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh brand-brandnya sendiri, sehingga memiliki sistem yang berbeda dan tidak memiliki benang merah. Akan tetapi, lahirlah yang namanya sistem Android. Pun juga ada yang menggunakan Apple, menggunakan sistem iOS. Nah, industri brand-brand handphone yang tidak ingin mengikuti perkembangan zaman dan apa yang diminati oleh masyarakat ini akan tertinggal karena menolak kreativitas. Mereka tidak menginginkan kreativitas dan tidak mau ikut campur dalam kreativitas itu. Pada akhirnya mereka tenggelam pada pasar-pasar yang sudah lalu. Seperti juga yang kita ketahui, kita bisa melihat seperti juga dalam pasar akuarium. Akuarium itu sendiri dulu kita hanya kenal untuk wadah menampung ikan. Ternyata bisa dikembangkan menjadi aquascape yang di situ menawarkan miniatur-miniatur hutan atau tempat-tempat tertentu dalam akuarium yang berisi ikan. Kemudian dikembangkan sebagai dengan paludarium, miniatur sungai dan danau. Kemudian ada juga terrarium, miniatur taman. Pada akhirnya, ini semua apabila kita kembangkan terus-menerus, segala sesuatu apabila diberikan satu sentuhan kreativitas bisa menimbulkan pasar-pasar baru. Seperti sampah yang kesannya tidak berguna, diberikan satu sentuhan kreativitas menjadikan barang yang memiliki nilai jual. Seperti tas, seperti hal-hal lain yang bisa digunakan dan menjadi alternatif juga untuk menyelamatkan lingkungan. Bisa juga limbah dijadikan pupuk ataupun udara-udara ini kita jadikan sebagai energi terbarukan dengan diberikan sentuhan kreativitas. Pada akhirnya, ekonomi kreatif ini apabila dikembangkan oleh produsen yang memproduksi produk-produk tertentu dan dikembangkan, ini yang akan menaikkan persentase ekonomi Indonesia menjadi seperti yang kita inginkan dan kita harapkan, dan bisa membawa Indonesia di masa depan nanti menjadi negara yang lebih baik dalam bidang ekonomi. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kami dari kelas manajemen 3C pamit undur diri. Saya Muhammad Islam Fatih. Saya Muhammad Rifan Zanal Mutakin. Saya Nezla Doha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.